Ya, shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pastinya baik dong Kak ya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dan Kak, walaupun sekolah minggunya di rumah aja, tapi kita harus tetap bersuka cita dan bersemangat ya. Iya, untuk mengawali ibadah kita pada minggu hari ini, Hari ini minggu tanggal berapa sih? tanggal 24
Nafas kehidupan juga kesehatan yang masih Kau berikan. Walaupun pada saat itu Tuhan kami sedih karena kami tidak bisa berkumpul bersama teman-teman kami di gedung sekolah minggu untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan segera memulihkan kami, Engkau akan segera memulihkan negeri kami dari virus corona ini. Bapa di dalam surga, berkati ibadah sekolah minggu kami di rumah dengan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami mohon kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, inilah segala doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dosa ya, Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, dia sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita orang yang percaya. Sebagai bentuk kita telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, kita mau nyanyi lagi menang bersama Yesus Tuhan ya. Pasti semuanya bisa. Ayo biar bisa semuanya baik. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum itu, Bapak adik-adik semua untuk kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami anak-anakmu akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Yakob pada saat ini. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang diceritakan dapat bertumbuh serupa dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita bercerita, apakah ada semuanya untuk kita membaca bersama-sama Alkitab? Adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Kakak ulangi lagi. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Dengan perikop Yesus terangkat ke sorga. Demikian
firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berfirman, demikianlah firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari per hari. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, kakak ingin bertanya sama adik-adik semua di rumah. Yang pertama, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Menurut adik-adik kenapa? Kok Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus nggak menatap aja di bumi bersama-sama dengan kita? Nah, itu pasti kan menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita. Pasti kita mau kan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena Tuhan Yesus harus menyediakan, atau Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, bagi kita yang percaya kepadanya, untuk menyediakan tempat bagi kita nanti ya, nanti. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus pergi naik ke surga, dia menemui siapa sih adik-adik? Tuhan Yesus menemui siapa? Kalau di Alkitab tadi kita baca sama-sama, coba kita lihat di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka. Nah, mereka di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menemui murid-murid Tuhan Yesus dan mengajak mereka ke Bukit Galilea sebelum Tuhan Yesus naik atau terangkat ke surga. Nah, dari cerita ini adik-adik, babak pelayanan dari Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan Yesus di sini dia menyampaikan kabar keselamatan Allah. Tuhan Yesus datang ke sini adalah dengan suatu tugas, yaitu mendamaikan kembali kita manusia dengan Allah. Karena kita dulu adalah manusia-manusia yang berdosa. Tuhan Yesus datang ke sini untuk menyelamatkan kita dari dosa dan menghapus kita dari dosa, supaya kita bisa saling berhubungan kembali dengan Allah Bapa di surga. Ya. Dan dengan cara apa Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita? Dia rela mati di kayu salib, menggantikan kita yang berdosa, supaya dosa kita ditebus, dan Tuhan Yesus menang atas maut. Dan kita pun orang-orang yang percaya, kita anak-anak Tuhan,
Anak-anak Tuhan yang percaya diatur, dibebaskan dan dimenangkan dari dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya atau bagi kita sekarang, bagi adik-adik semuanya, bagi kita semua. Ada pesan yang ingin Tuhan Yesus ingin berikan kepada kita, ingin supaya kita tetap melanjutkan tugas itu. Tugas yang seharusnya memang dari dulu adalah tugas untuk kita, tapi karena dosa kita tidak bisa melaksanakannya kembali. Tapi Tuhan Yesus kembalilah yang membuat agar kita bisa kembali mengemban tugas itu, yaitu tugas yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Tuhan Yesus mengembalikan kembali supaya kita bisa berhubungan kembali dengan Allah Bapa di surga dengan selayaknya. Nah, adik-adik, di sini akan saya jelaskan ada empat makna penting peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya, bagi kita orang percaya, bagi adik-adik semua orang percaya. Yang pertama, sejak awal kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk mendamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah yang karena dosa. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di salib, maka kita diselamatkan dan kita dimenangkan dari dosa. Demikian juga adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu adalah pernyataan Allah sendiri bahwa Dia dalam kasih karunia-Nya telah berdamai dengan manusia, sekaligus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga sendiri, itu menunjukkan bahwa ada tempat yang disediakan bagi kita orang percaya. Nah, perbuatan itu kan dengan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ingin menyediakan tempat bagi kita orang percaya, bagi kita yang melakukan semua perintah Tuhan, ya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus mengembalikan kembali hak dan tugas istimewa kepada kita manusia sebagai anak Allah di dunia ini yang sebelumnya karena dosa kita yang sebelumnya rusak karena dosa. Dengan demikian Tuhan Yesus maka memberikan kepada kita, ya, maka untuk mengembalikan dengan kembali kepada kita hak itu adalah kepada kita orang percaya suatu karunia. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan karunia kepada kita, yaitu tugas dan hak dan tugas kita untuk menjalankan perintah Allah, yaitu mengabarkan kabar keselamatan, kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal Allah, yaitu Tuhan Yesus memberikan kepada kita masing-masing Roh Kudus. Dengan Roh Kudus maka kita bisa menjalankan atau mampu menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dunia ini dengan baik. Yang keempat, dengan Tuhan Yesus naik ke surga juga adalah menunjukkan bahwa Ia menjanjikan suatu saat nanti yang Tuhan Yesus akan menjaminkan suatu saat nanti bahwa Ia akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya.
Ya, dengan Tuhan Yesus naik ke surga juga adalah menunjukkan atau menjanjikan bahwa suatu saat nanti Ia akan datang dalam kemuliaannya ke dunia untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah itu ya, jadi dari cerita yang sedang akan diceritakan di sini ada dua kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa dengan pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Dan Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Maka ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, kita sudah menang. Dan Dia naik ke surga adalah untuk menyediakan bagi kita orang percaya, menyediakan bagi kita orang percaya yaitu tempat terbaik bagi kita di surga nanti. Ya. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti bahwa tugas tersebut sudah selesai, melainkan adik-adik, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus memberikan tugas kepada kita orang percaya untuk menjadi saksi baginya tentang surga yang dijanjikan Tuhan, tentang kemuliaannya di surga, ya. Nah, lalu yang kedua, bagi kita sekarang, adik-adik, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan Dia naik ke surga, yang tadi kata disebutkan adalah untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya, yaitu dengan apa yang di sini, respon apa atau apa yang bisa kita terima dari pengorbanan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk kita sekarang di bumi sekarang ini, untuk kita dilihat sekarang ini adalah kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus adalah tetap bersyukur dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah pada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan Roh bagi kita supaya kita bisa mengaruniakan pikiran kita, perbuatan kita bagi semua orang dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan Yesus senang melihat kita melakukan perbuatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi dunia, bagi kita semua orang-orang yang percaya, supaya kita kembali kepada Allah. Ya, supaya kita kembali kepada Allah. Dan Tuhan Yesus ingin kita selalu menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang. Tuhan Yesus selalu menunggu di surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua orang percaya, tempat yang indah di surga. Suatu saat nanti bagi orang percaya itu adalah tempatnya. Dan melalui kenaikan Tuhan Yesus di surga ini adalah ketika kita sudah dijelaskan, itu adalah menjaminkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Nah, demikian kesimpulan yang dapat kakak sampaikan. Ya, tadi kita sudah mendengar cerita sama Tuhan yang kakak sampaikan. Sekarang kakak ajak adik-adik semuanya, kita akan bersatu dalam berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami Tuhan dari awal pertama sampai berakhirnya nanti Tuhan. Engkau sudah menyertai kami Tuhan
Tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah disampaikan oleh Yakub dapat bertumbuh, berbuah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan kami dari dosa, dan Engkau naik ke surga adalah untuk menyediakan bagi kami Tuhan Yesus, yaitu tempat yang terbaik di surga Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, bagi semua orang yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu dari cerita tadi Tuhan, sebelum Engkau naik ke surga, Tuhan sudah memberikan kepada kami Roh Kudus supaya kami dapat menjalankan kembali Tuhan tugas yang sudah Tuhan Yesus layani bagi kami semua di dunia ini Tuhan. Dulu bagi orang-orang yang percaya, bagi kami sekarang pun juga Tuhan, meskipun Engkau sudah naik ke surga, tapi kami masih diberikan kekuatan kesehatan untuk memampukan kami untuk menjalankan yaitu kabar keselamatan bagi semua orang Tuhan melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus ini Tuhan, supaya kami dapat mengabarkan dan kepada adik-adik semua Tuhan, supaya adik-adik semua semakin dapat ikut dalam pelayanan ibadah sekolah ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah doa dan harapan kami yang kami harapkan dalam tangan kasih-Mu, dan ajarkanlah kami Tuhan doa yang pernah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau layak kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semuanya bangun berdiri lagi. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit aja Tuhan beri hadiahnya apa di hidup kita. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Supaya kita segera kembali sholat ya. Burung pipit yang kecil, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, lebih itu dikasihi Tuhan. Ya, kita sekali ya, iya, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun kami sekolah minggu hanya di rumah aja Tuhan, namun kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Berkati selalu